bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nge-fiction atau memperbaiki hal-hal tersebut gitu. Oleh karena itu, tantangan sebagai kebutuhan kegramaran berinovasi. Teman-teman boleh di-note juga ya. Sebelumnya aku mau nanya, kalian udah tahu nggak sih apa itu resilient itu? Udah awam nggak sih? Awam apa ini menjadi sesuatu hal yang menjadi familiar untuk kalian? Awam ya? Oke, berarti ini bukan sesuatu hal yang pas karena kalian menjadi sesuatu hal yang baru gitu yang bakal kita paparkan. Jadi bukan sesuatu hal yang memang hal tersebut itu hal yang sudah kalian ketahui. Oke. Sudah ada perbedaan. Oke. Melihat dinamika organisasi sekarang, entah itu di OSIS atau di EPK atau mungkin dari kumpulan-kumpulan ketua eskul, kita melihat bahwasannya banyak banget ketika kita membuat suatu program itu ada dua kata magic, yaitu relevan dan berdampak. Benar gak teman-teman? Banyak banget biasanya orang-orang atau ketua-ketua atau pemegang strategis di dalam suatu organisasi itu merencanakan sesuatu hal dengan dua kata, yaitu relevan dan berdampak. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat umum. Begitupun di OSIS, MPK atau mungkin di Ormawa. Sebetulnya aku di sini eskul ya, eskul. Kalau di kampus mungkin Ormawa. Terus juga karena di sini kita bakal membahas tentang product innovation, yang dimana sebenarnya kita berfokus terhadap kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang berfokus terhadap bagaimana cara kita mencetak seorang pemimpin yang mempunyai pola pikir, growth mindset, dan memiliki pola pikir yang memang tidak takut terhadap permasalahan dan menjadikan masalah itu sesuatu tantangan gitu. Oleh karena itu, kita next slide. Pernah nggak kalian capek-capek bikin program, rapat berkali-kali, persiapan panjang, tapi tidak terasa output dan outcome-nya? Kalian tahu nggak output dan outcome itu apa? Oke. Output itu merupakan hasil akhir dari acara yang kalian buat. Hasil akhirnya itu mau bagaimana? Tapi outcome itu adalah dampak yang kalian berikan terhadap audiens. Kayak gitu. Itu hal yang harus kalian ketahui. Yang mau saya tanyakan adalah ketika kalian bikin program capek-capek, rapat berkali-kali dan bersempat-jam, itu adalah hal yang mungkin menjadi suatu tantangan di sini. Nah, pernah gak kalian kayak gini, kayak udah capek, terus kayak ketika sudah menjalankan suatu program tersebut, tapi memang kayak ya udah gak dapat apa-apa, jadi segala formalitas aja gitu. Pernah gak kalian? Oke. Pernah berarti ya? Rasanya gimana? Capek apa enggak? Maksudnya kayak apa yang sudah kalian keluarkan, tenaga, materi, tapi ternyata tidak sebanding dengan hasil akhirnya gitu. Oke. Mungkin sebelum kita membahas kepada inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Next slide. Perkenalkan, nama saya Adrian Hidayat dari Program Studi Manajemen dan Bisnis Angkatan 61. Ini adalah pengalaman yang membentuk saya. Bukan hanya sekedar pengalaman, tapi pengalaman yang membentuk bagaimana saya mengenal apa itu leadership, critical thinking, dan resiliensi. Yang pertama ada staf magang periode muda. Sebenarnya teman-teman, saya tuh tidak mempunyai latar belakang OSIS, MPK, atau ketua eskul, atau memang kegiatan eskul tersebut. Saya benar-benar baru berkecimpung di organisasi itu ketika memang saya berada di IPB, yaitu saya pernah mengikuti magang BEM atau biasanya disebut staf magang periode muda. Saya berada di Biro Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang dimana tupoksinya adalah kita mengembangkan sumber daya atau fungsionaris yang biasa disebut di pengurusan lah sebenarnya, yang ada di organisasi tersebut. Ini masalahnya apaan sih? Ini BMT nggak usah pakai, didiemin aja dan menjadi keluh kesah sendiri gitu. Tapi kalau orang yang mempunyai growth mindset, itu akan menjadi seseorang yang bisa bertemu dalam suatu permasalahan. Contohnya banyak gitu teman-teman. Boleh di next? Nah, jadi berdirinya tema product innovation yang untuk mencetak pemimpin nasional masa depan itu tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan referensi dan data. Nah, ini saya angkat dari buku Berpola Pikir Masa Depan Menjadi Pemimpin Resilient, dari buku yang diterbitkan oleh Direktorat Mahasiswa dari IPB sendiri. Jadi di sini membahas tentang
Apa sih itu kepemimpinan resilient? Walaupun pada dasarnya kita membahas lebih ke bagaimana untuk mempunyai pola pikir membuat suatu inovasi. Lanjut. Nah, tantangan sebagai kebutuhan untuk berinovasi. Saya menganggap masalah itu adalah sebuah tantangan. Beda rasanya kalau misalnya kita menganggap masalah itu udah sebuah masalah, tapi itu sebagai tantangan untuk kita bisa berpikir secara analitis, membedah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Atau mungkin kalau misalnya kalian tahu fishbone ya, jadi ada masalah besar dulu, terus di kerangkanya tuh ada masalah-masalah kecil kan, bagian judul. Nah, kalau misalnya gak ada tantangan, atau mungkin kita memikirkan ini hanya sebuah masalah, kita nggak akan bisa untuk menciptakan suatu inovasi. Jadi kita hanya stuck di situ dengan masalah-masalah itu lagi, kita nggak bisa nge-fixin atau memperbaiki hal-hal tersebut gitu. Oleh karena itu, tantangan sebagai kebutuhan untuk berinovasi. Teman-teman boleh di notes juga ya, biar ilmunya disampaikan, biar ilmunya dapat dan bisa diimplementasikan gitu. Boleh di next. Nah, kita mulai ke pembahasan utama. Apa sih itu kepemimpinan resilient? Kepemimpinan resilient itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk bisa berpikir jernih, tenang, dan adaptif saat menghadapi tekanan, serta mampu mengubah masalah menjadi peluang untuk menciptakan perubahan dan kemajuan. Itulah arti dan definisi kepemimpinan resilient. Dan mereka itu mempunyai 5 nilai berlandaskan buku yang tadi saya jadikan landasan berpikir. Apa aja sih? Awareness, kesadaran. Seperti case yang tadi sudah dijawab oleh teman-teman sekalian. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki dasar utama, yaitu kesadaran. Kalau kalian gak punya kesadaran, kalian gak akan tahu dinamika di situ bagaimana, arah gerak dari sekolah itu bagaimana. Apa sih permasalahan di sekolah ini? Kalau kalian gak punya kesadaran, kalian gak akan bisa menjadi seorang pemimpin, karena ini dasar banget. Awareness itu benar-benar kesadaran itu dasar banget. Coba deh, kalau misalnya OSIS, mungkin yang untuk OSIS ya, atau MPK boleh dijawab. Kalian kalau misalnya membuat program kerja itu ngelihat dari suatu permasalahan, atau memang hanya program kerja ini bagus nih, jadi kayak saya buat itu gimana tuh teman-teman? Ada yang mau volunteer untuk dijawab? Mungkin program tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengambil dari program orang lain, mungkin kita motivasi mempunyai suatu kesadaran, dan saya yakin orang-orang yang ada di ruangan ini sudah memiliki suatu kesadaran yang memang menjadi suatu landasan untuk kalian menjadi seorang pemimpin di kemudian hari ini. Materi ini tidak hanya untuk di ruang itu ini saja, kalian bisa bagi-bagi ke teman-teman kalian juga, karena itu sesuatu insight. Dan balik lagi, ini learning by doing ya teman-teman, jadi memang tidak terlalu teoritis dan berdasarkan pengalaman aja, based on experience. Selanjutnya adalah clarity, belum kejernihan atau kejernihan berpikir. Kalau misalnya kita dihadapkan suatu permasalahan, tapi kita sebagai pemimpin itu nggak punya pemikiran jernih, gimana cara kalian untuk bisa membawahi atau mengkoordinasi teman-teman kalian di bawah kalian gitu, yang memang kan kalau misalnya di pengurusan kan ada pimpinan, staff, sekjen, dan sebagainya kan. Nah, kalau misalnya kalian menjadi seorang pimpinan nih, terus lagi ada masalah, misalnya chaos atau ada yang berantem, terus kalian sebenarnya kayak gak bisa mikir jernih, itu malah menjadi sesuatu hal yang bakal membuat situasi makin rumit. Karena kunci dan pemegang otoritas pertama itu ada di pimpinan atau ketua. Kalau misalnya ketuanya aja nggak bisa tenang dalam menghadapi suatu permasalahan, apalagi kalian mau koordinasi ke teman-teman kalian, malah jadi panik gitu. Yang ada acaranya malah mungkin jadi hancur, atau mungkin kalau misalnya OSIS tuh buat ini gak sih, pensi atau pentas seni gitu gak sih? Buat pentas seni, atau mungkin teman-teman yang lain juga ikut partisipasi buat dia. Nah, misalnya nih lagi di pensi, terus tiba-tiba mungkin gestarnya nggak jadi datang, atau mungkin tiba-tiba gestarnya tuh ngaret, yang itu kan sesuatu hal yang memang tidak di luar kendali kalian kan, insidental gitu. Tapi kalau misalnya kalian pemimpin kalian itu mikir kayak gimana, itu malah memperkeruh keadaan, karena yang lainnya juga bakal ikut panik gitu. Atas panik semua juga panik gitu. Oleh karena itu pentingnya kalian mempunyai clarity atau ketinggian berpikir dalam mengambil suatu tindakan. Karena sebuah keputusan juga didorong oleh pertama mood, kedua keadaan. Itu yang membuat suatu keputusan itu bisa terjadi gitu.
Jadi jangan sampai ketika kalian memimpin sesuatu, ketika memang ada masalah, cukup tenang dulu aja. Tips yang biasa saya lakukan adalah ketika memang ada kejadian-kejadian yang janggal atau memang kejadian yang di luar rencana, walaupun kita sebenarnya sudah menyiapkan manajemen risiko. Hal yang pertama, kita sebagai pemimpin harus tahu atau membuat man list dulu atau manajemen risiko dalam suatu event. Kita harus tahu dulu nih eventnya apa nih. Ketika kita udah tahu eventnya apa, biasanya apa sih yang terjadi di event tersebut? Makanya kita membuat manajemen risiko. Ketika sudah membuat manajemen risiko, at least kita sudah tahu langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita nggak sesuai dengan plan tersebut. Itu setidaknya menenangkan hati lah. Tapi kalau memang ada yang di luar plan dan di luar kendali kita, cukup tarik nafas atau menjauh dulu dari area yang memang membuat kita susah berpikir. Karena kunci dari suatu event itu ada di pimpinan itu sendiri gitu. Yang mereka juga buyar dan gak berantakan. Kalau kalian udah tenang, udah bisa stay calm, dan udah bisa untuk membuat suatu keputusan berdasarkan aspek-aspek penting yang dipertimbangkan, baru muncul lagi. Tapi jangan lama-lama. Harusnya kalau misalnya biasa atau menanamkan diri dengan adaptivitas, itu udah biasa. Kayak gitu. Lanjut ke growth, bertumbuh dari masalah. Jangan jadikan suatu permasalahan itu sebagai sesuatu hal yang rumit, tapi jadikan itu sebuah tantangan. Coba ubah pola pikir kalian melihat satu tantangan menjadi sesuatu hal yang baik ya. Karena apa? Kalian kalau misalnya, coba ini pengalamannya dari mana nih? Maksudnya sebelum masuk OSIS, ketua UMK, ketua UKM atau ketua apa? Eskul atau ketua MPK itu kalian sebelumnya udah pernah ikut organisasi belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, apa yang kalian rasakan gitu? Kalian pasti ada struggle-nya dong, atau mungkin ada rasa kayak, gue pernah kayak gini-gini deh. Ini jadi evaluasi gue untuk di sini nih, kayak gitu ya. Pasti ada kan? Itu yang membuat kalian bisa bertumbuh karena kalian bisa belajar dari suatu permasalahan. Tidak menjadikan suatu permasalahan itu jadi sesuatu yang hambatan gitu. Lalu adaptasi. Nah, ini juga gak kalah penting karena kita tuh banyak banget dihadapkan dengan situasi-situasi yang memang tidak pasti. Oleh karena itu, kita harus ketuanya untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita sudah menyalurkan nih, kayak cara pertama tadi langsung bertanya atau minta saran, gimana sih tanggapan mereka? Nah, kalau misalnya kayak gitu kan terlalu banyak kan murid di sini.